Bagaimana kabar kalian? Semuanya bersuka cita. Baiklah adik-adik, mari kita awali ibadah kita saat ini. Ayo semuanya lipat tangan. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ikuti kakak Pras berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, di tempat ini kami mau beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang setia menyembah-Mu dengan segenap hati. Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ayo kita siap memuji Tuhan. Kita siapkan hati dan suara kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ayo kita undang teman-teman kita yang belum hadir saat ini. Ayo kita panggil. Ayo, ayo, ayo. Semuanya bersuka cita? Ayo kita pujikan. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Ya. Ayo semuanya kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Bersuka
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, kita siapkan hati kita buka hati kita terima firman Tuhan. Ayo kita pujikan, ku buka hatiku. Semuanya sikap doa. Adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan karena kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus.
yang sudah memuji membesarkan nama-Mu, yang sudah meninggikan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, untuk membawa mereka lebih lagi untuk dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Pujian penyembahan yang sudah mereka agungkan kepada Engkau, biarlah itu yang menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan memakai anak-anak-Mu Tuhan lebih hari lebih indah di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kebenaran firman-Mu akan menjadi pelita bagi setiap langkah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, di saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Wawan mau ngajak adik-adik untuk kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan 3 kali haleluya. Dari hitungan yang ketiga, 3, 2, 1. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saat ini adik-adik pasti siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kawan, ada satu kata ini menarik gitu. Kata ini unik. Kita baca dari depan, belakang. Ya, taat ini mempunyai arti yang unik gitu. Nah, saat ini adik-adik diingatkan kembali ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu kata ini dibaca dari depan, dibaca dari belakang, dia tetap kata ini. Ya. Taat, T-A-A-T. Dibaca dari belakang pun tetap taat. Ya. Karena kebenaran firman Tuhan, ya, kalau adik-adik ya dengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, ya, di dalamnya pasti ada kata taat. Kenapa ada kata taat? Karena itu yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi setiap anak-anaknya. Nah, kenapa gitu? Adik-adik itu harus taat. Karena Tuhan ini senang gitu. Kalau adik-adik taat, Tuhan akan senang. Ada 3 hal yang akan Kak Wawan sampaikan dari kata taat ini. Nah, taat yang pertama yaitu kita harus taat kepada Tuhan gitu. Ada ayatnya. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik harus ngikuti kebenaran firman Tuhan ini. Jadikan firman Tuhan ini pelita bagi setiap kaki kita. Apa sih pelita, Kak? Ya, pelita itu untuk menerangi setiap langkah kita. Kita harus taat kepada Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, cerita-cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Karena itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Nah, taat yang kedua yaitu harus taat kepada orang tua. Wajib. Kita yang pertama kita harus taat kepada Tuhan. Yang kedua kita harus taat kepada orang tua. Saat kita taat kepada orang tua, Tuhan lebih disenangkan lagi. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka melawan orang tua? Suka membantah orang tua? Kalau diomongin orang tua, alah mama, alah papa. Apa sih? Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih?
Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah Nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu, Nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya Nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, di saat ini Tuhan mau melihat ketaatan adik-adik. Tuhan mau melihat seberapa taatnya adik-adik kepada orang tua. Ada ayatnya loh, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Efesus. Di dalam Efesus 6 ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah itu yang dimau Tuhan. Kalau adik-adik taat kepada orang tua, gitu, Tuhan disenangkan. Apa yang diminta adik-adik
Tuhan akan kasih. Tuhan akan berikan tanpa kita meminta orang tua, ma belikan mainan, ma belikan ini, ma belikan ini. Tuhan udah tahu, oh anakku yang satu ini mau ini. Tuhan udah tahu. Tapi dengan cara kita taat dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi kita nggak boleh memberontak sama orang tua. Kalau diomongin orang tua ya dengar-dengaran. Kalau diomongin orang tua dengar-dengaran, berarti kalau kalau kebenaran firman Tuhan katakan kamu harus mengikuti kebenaran firman Tuhan, adik-adik akan mengikuti. Nah, di bagian yang ketiga yaitu taat kepada pemerintah. Kita taat kepada pemerintah. Juga ada ayatnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya, sampai sini dikatakan tiap-tiap orang. Ya, jadi mau kecil, besar, semua harus taat kepada pemerintah. Kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan, apa yang harus kita lakukan, ya. Dan saat-saat ini adik-adik harus tinggal di rumah, harus sekolah di rumah, ya. Mungkin merasa bosan gitu. Tapi ini udah menjadi aturan. Kita harus mengikuti, adik-adik harus memakai masker, harus mencuci tangan, terus kalau dikatakan menjaga jarak, untuk apa? Kebaikan gitu. Karena semua pemerintah yang ada, semua berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengikuti, berarti kita tidak tunduk kepada Tuhan. Ketiga ini harus kita pegang. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah. Semua ya, harus mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Sebab ini yang dimau Tuhan. Kalau adik-adik bisa taat, mengikuti kebenaran firman Tuhan, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, mengikuti aturan pemerintah. Wow, Tuhan katakan anakku ini luar biasa. Nah, kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan adik-adik untuk taat. Karena itu penting. Mulai dari sekarang, dari adik-adik kecil, nanti dewasa, nanti jadi orang tua, biar kata taat ini tetap tertanam di dalam kehidupan adik-adik. Jadi kebenaran firman Tuhan ya, harus kita pegang benar-benar. Harus kita ingat benar-benar. Karena Tuhan senang melihat orang yang taat. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita lipat tangan kita. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang taat di dalam Engkau, dalam taat dalam kebenaran firman-Mu, dalam taat mentaati kedua orang tua mereka Tuhan, dan mentaati setiap peraturan dari pemerintah yang ada Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu juga tertanam di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, menjadi pelita bagi setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tanam benar-benar kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan Yesus menjadi alat-Mu, guna pekerjaan-Mu untuk membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau juga memberkati orang tua mereka Tuhan Yesus di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka. Engkau memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini kami, ini rindu kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.